aja di Pak Budi bisa wifi semuanya. voice-nya ya. Hah? Cek voice-nya dulu. Ya. Itu yang Joko aman tadi. Coba tes. Boleh dites dulu Pak. Itu update tadi. Kan saya. Kalau Bapak cek dulu. Oh tes. Tes. Ya sudah. Tes ya. Pakai ini ya? Iya, Pak. Iya, coba. Tes 1 2 3 4. Habis 4 berapa? Oh, itu kan. Oh. Ayo 10, 12 bebas kok enggak apa-apa. Udah, jelas belum? 1 2 3 4 tes 20. Ya biar gak ngantuk, ini penting loh, nanti dari update itu penting ini. Wah, penting sekali. Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian, semua yang ada di sini, yang saya hormati dan khususnya yang mulia guru kita semua, khususnya guru saya, Habib Soleh Muhammad bin Abdul. Alhamdulillah, Allah mengizinkan malam ini kita semua berkumpul di dalamnya sehat walafiat. Seperti biasanya, mari pengajian ini kita buka dengan 4 rangkaian doa, yaitu ta'awud, basmalah, sholawat, dan al-fatihah. Mari kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak semua yang kami sayangi, cintai dengan berbahagia, mari kita sama-sama mendengarkan dengan seksama nasihat-nasihat tausiah dari Habib Soleh. Mohon kita berkenan untuk memberi nasihat dan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه نور. أما بعد. Yang kita hormati Bapak Guru Antono Basuki beserta Ibu dan keluarga besar beliau dan seluruh jamaah ridho Allah, dan juga ada sebagian dari jamaah Majelis Dzikir Ibu-ibu Al-Baridah yang hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kehadirat Allah dengan syukur yang sedalam-dalamnya karena kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa, bersilaturahmi, bertatap muka, bertemu jasad dan roh kita di saum ridho ilahi ini. Pertemuan kita ini memiliki faedah dan manfaat yang sangat besar, yang kalau kita tahu kita akan terperanjat. Rasulullah itu pernah bersabda, kalau kita bertemu dengan saudara muslim satu orang karena Allah Ta'ala, ya, karena Allah itu maksudnya tidak punya tujuan lain, tidak karena ingin dapat duit dari pertemuan tersebut, tidak ingin mendapatkan duniawi apapun seperti kehormatan, penghargaan, pujian, atau karena kepentingan-kepentingan yang lainnya, tapi berjumpa karena Allah. Berjumpa karena Allah ini ingin mencari ridhonya Allah, ingin dekat sama Allah, ingin mendapatkan kemanfaatan akhirat. Nah, satu orang saja kita temui, maka akan ada seruan gaib dan mengatakan kepada kita, ya, kamu ini beruntung, selamat bagi kamu, dan selamat juga perjalanan kamu, dan kamu sudah diberikan oleh Allah kapling satu istana dalam surga. Ya, man zara akhallahu fillah nada munadin minas sama, ya, tibta wa taba masyaka wa tabawa'ta fil jannati manzila. Sungguh beruntung kamu, sungguh kamu selamat, selamat juga perjalanan kamu, beruntung juga perjalanan kamu, dan kamu sudah disiapkan satu istana dalam surga. Itu kalau kita bertemu satu orang. Padahal kita ini bertemu puluhan orang di sini, mungkin bisa ratusan orang. Ya, sebanyak dari jumlah itu, maka sebanyak itu pula Allah berikan kita keberuntungan, berikan kita keselamatan, berikan kita banyak istana dalam surga. Dan wasyaya'ahu sab'ina alf min malaikah, dan akan, ya, disertai dalam perjumpaan itu 70.000 malaikat. Satu orang kita berjumpa itu, maka dibarengi padanya 70.000 malaikat. Dan malaikat itu selalu
mendoakan orang tersebut. Kalau sore hari seperti ini, para malaikat tadi mendoakan dari mulai sore hari ini sampai pagi hari. Kalau kita bertumbuhnya pagi hari, didoakan dari pagi hari hingga sore hari. Didoakan ya Allah, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa hambamu ini. Ya Allah, rahmati hambamu ini. Itu doanya itu dahsyat itu kalau kita memahami. Kita didoakan malaikat 70.000. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kalau malaikat 70.000 itu banyak. Ya, itu kan penduduk satu kecamatan. Betul, kecamatan pada 70.000. Dan satu malaikat saja doa sudah cukup sebenarnya. Bagaimana 70.000? Itu kalau satu orang. Lah kalau kita ratusan jadi dikalikan. Pengawalan jadi itu. Dan doanya, ya Allah, ampuni dosanya. Dosa itu sebagai penyebab orang celaka, orang kena musibah, orang kena nista, orang kena hina, orang kena neraka, ya, sengsara dunia dan akhirat. Karena dosanya dihilangkan. Berarti sebab orang celaka, sebabnya orang akan mendapatkan nista dan hina dan neraka sudah dihilangkan, ya, dengan doanya malaikat tadi. Dan doanya terus-terusan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, ribuan. Kemudian yang kedua, setelah sebab yang menjadikan orang itu celaka, yaitu dosa, didoakan oleh malaikat untuk dirahmati Allah. Rahmat itu apa? Rahmat itu semua pemberian Allah, semua nikmatnya Allah, semua anugerah Allah, ukhrawi, ya, duniawi, ukhrawi, jasad, lahir, batin, semua adalah bagian dari rahmat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, minta apa saja itu minta bagian dari rahmat. Masuk dalam himpunan rahmat. Sehat bagian dari himpunan rahmat. Pangkat dan derajat himpunan rahmat. Terkabulnya hajat kita, diberikan kita sehat afiat, diberi kita rezeki, diberi kita jodoh, diberikan kita keturunan-keturunan yang soleh-solehah, diselesaikan masalah kita, dihindarkan kita dari bahaya dan musibah, husnul khatimah, masuk surga, bebas siksa kubur, dilindungi Allah. Semua yang kita minta itu bagian dari rahmat. Jadi doanya malaikat itu namanya syamil kamil, sempurna dan dahsyat, selesai semuanya. Penyebab kita celaka dihapus, yaitu dosa, dan ditarik oleh malaikat dari doanya itu rahmatnya Allah. Ya, semua yang kita hajatkan dunia dan akhirat ada di situ. Maka doanya malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Selesai aja. Ini satu amalan yang saya cerita aja, dan cerita ini sedikit ini, yang terkandung di belakangnya tidak bisa dibayangkan. Yang anugerah tidak bisa dibayangkan lagi, tidak bisa diceritakan. Ini yang mampu diceritakan oleh manusia. Ini barokah panjenengan datang ke tempat ini. Nah, pulang diampuni dosanya, diselesaikan masalahnya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai semua masalah dunia akhirat masyaallah. Nah, itu. Lebih dari itu, bahwa kita duduk di sini
bersama-sama berbicara mengenai agama. Berarti kita ini sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Yang berbicara juga belajar, yang mendengarkan juga belajar. Masing-masing kita belajar. Belajar apa? Ya belajar menjadi hamba Allah, supaya kita menjadi hamba Allah yang sejati. Ya, belajar kita apa yang kita sampaikan. Ya, saya ingin untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Yang mendengarkan ini juga bagaimana kita belajar menjadi hamba Allah yang sejati. Karena hamba Allah itulah derajat yang paling tinggi. Dan itulah gelarnya Nabi yang paling disukai Rasulullah, Abdullah, hamba Allah. Nah, kita bersama-sama belajar. Maka kalau kita belajar, ya sama-sama belajar, apa fadilah yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka nanti di akhir majelis ini kita tutup dengan doa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada seruan gaib. Kalau orang bisa dengar, ada gaib yang bicara. Angkumu maghfuran lakum qad budilat sayi'atukumul hasanah. Seruannya ngomong seperti itu. Berdirilah kalian, semua dosa kalian sudah dihapuskan Allah dan dijadikan dosa menjadi pahala. Dosa itu sudah dijadikan pahala. Saking murahnya Allah itu. Panjenengan datang ke sini membawa dosa satu samudra. Dari barokah majelis ilmu seperti ini, diampuni semua oleh Allah dosa-dosanya itu. Dihapus oleh Allah, diberi pahala satu samudra. Panjenengan datang ke sini membawa pahala dosa satu langit. Barokah majelis ini, diampuni semua dosa-dosa satu langit, dan pulang dikasih pahala satu langit. Murahnya Allah ini. Ini janjinya Rasulullah, yang beliau shadiqul masduq, tidak pernah bohong. Ya, shadiq, jujur, bohong, masduq, dan dibenarkan apa yang beliau ucapkan. Masya Allah, apa tidak luar biasa. Kemudian hadir kita di tempat sini juga dicatat panjenengan ini fisabilillah. Fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'. Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, nawaitu yang mencari ilmu, maka dia tercatat fisabilillah, di jalannya Allah, sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Maka kalau jenengan mati, jenengan jadi syuhada dalam perjalanan ini. Maka ulama-ulama kita itu, ulama-ulama ini, orang-orang mulia-mulia itu selalu memposisikan dirinya santri, talabul ilmi, pencari ilmu, tidak pernah merasa lulus. Ya, tidak pernah merasa lulus. Makanya karena talabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat, tidak boleh lulus. Orang yang merasa lulus di dalam mencari ilmu, ya orang yang merasa dirinya berilmu, maka dia bodoh. Man yash'uru annahu aliman fahuwa jahil, gitu. Guru saya ngomong gitu tuh. Siapa yang merasa dirinya alim, maka dia adalah orang yang bodoh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di alam semesta ini yang paling punya ilmu siapa? Pasti Allah. Yang manusia ini paling berilmu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling berilmu. Guru-guru mengatakan, ya, guru-guru mengatakan,
Kalau ilmunya manusia sejagat raya ini, yang awam ini, dikumpulkan di jari satu, ya, semua dibandingkan dengan ilmunya satu wali Allah, maka ilmunya orang awam ini hanya satu tetes. Kumpulan ilmunya orang awam satu tetes, ilmunya wali Allah lautan, satu laut. Ilmunya para wali-wali ini kalau dikumpulkan semua jadi satu, ya, dikumpulkan jadi satu. Dan dikumpulkan juga ilmunya jin-jin, dikumpulkan juga ilmunya malaikat, dibandingkan ilmunya Nabi, bukan Nabi Muhammad, Nabi atau Rasul satu. Semuanya hanya satu tetes. Ilmunya Nabi itu satu lautan. Dan ilmunya para Nabi dan para Rasul dan para malaikat dan semua makhluk dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan ilmunya Nabi Muhammad hanya satu tetes. Ilmu Nabi Muhammad lautan. Dan ilmunya Nabi Muhammad dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan ilmunya Allah. Ilmunya Nabi Muhammad yang satu tetes, ilmunya Allah lautan. Jadi Nabi Muhammad yang paling berilmu tadi itu saja Allah perintahkan, qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, Rabbi zidni ilma, wa qur Rabbi zidni ilma. Ucapkan, katakan wahai Muhammad, ya Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk tambah ilmu. Bagaimana kita kira-kira Bapak? Mau merasa lulus cari ilmu karena sudah profesor doktor, ya. Nabi Muhammad saja suruh tambah ilmu. Jadi karena luasnya ilmunya Allah. Nah, kita duduk di sini talabul ilmi, maka ulama-ulama kita ini, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i, dan beliau adalah imam madhab Hambali, beliau itu imamnya. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal itu hafal 1 juta hadis dengan rawi-rawinya di luar kepala. Quran jangan tanya, kalau sudah hafal hadis ya Quran sebelumnya sudah baca, hafal Quran, hafal hadis dengan rawi 1 juta. Beliau itu di mana-mana saja beliau duduk, pergi, selalu membawa tinta dan pena. Zaman dulu itu orang kalau nulis pakai tinta, terus ada pena, dicelupkan dulu terus itu. Nah, kalau kita kan sekarang sudah pulpen sudah ada di dalamnya kan. Kalau beliau pena, pen ya. Ditanya sama muridnya, Imam, antum ini sudah tua, umur 80 tahun lebih. Wah, antum adalah alamah, orang hebat, hafal sekian. Kok selalu bawa pena itu buat nulis? Beliau mengatakan, ma'al hibrah, ya, ma'al hibr ilal qabr, katanya. Saya akan selalu membawa tinta dan pen sampai masuk kubur, katanya. Sampai saya masuk kubur, supaya saya nanti selalu tercatat bahwa saya ini santri. Karena kalau saya tercatat dalam keadaan saya santri, maka saya matinya jadi syuhada, syahid, matinya syahid fisabilillah. Dulu ketika saya umur 19 tahun mungkin atau 18 tahun, saya itu pernah di Pakistan, ya, jalan-jalan saya ke Pakistan, keliling-keliling, nemui para alim ulama itu, ya. Lulus SMA waktu itu saya.
Saya lulus SMA, saya izin dengan ibu saya keliling ke negara-negara sana. Waktu di Pakistan, di situ ada pertemuan ulama-ulama. Saya hadir. Saya bukan ulama, karena saya waktu itu masih muda. Tapi saya ikutlah, ben dapat berkahnya itu. Dalam pertemuan itu ada satu ulama besar dari Madinah Munawwarah. Namanya Syekh Ahmad Khan. Sepuh. Umurnya kira-kira hampir 90-an gitu. Ngomongannya pelan-pelan karena sepuhnya. Hafid Quran, hafal ribuan hadis. Masya Allah. Maulana Ahmad Khan itu alim besar, wali Allah. Ya. Kita dengarkan nasihat-nasihat beliau pakai bahasa Arab. Ketika dilihat paspornya, di dalam paspor itu ada tulisan pekerjaan atau bahasa Inggrisnya occupation. Tertulis apa, Pak? Student, santri. Pekerjaan pelajar. Umur 90 tahun, Pak. Alim, hafid Quran, muhaddis, pekerjaannya pelajar. Ketika ditanya, antum, masya Allah. Iya, memang saya menstatuskan diri saya, memang saya pelajar, betul. Ini bukan lelamisan, bukan, saya belajar. Supaya kalau saya mati, saya syahid. Selalu dalam fisabilillah. Karena saya belajar, memang belajar. Enak kan ya? Kita juga bisa. Pak Guru Antono mengatakan, kamu pokoknya selalu di jalannya Allah aja. Kalau kamu di jalannya Allah kan, kalau kamu mati berarti syahid. Ya, nah, di antaranya caranya ini. Sudah statusnya itu santri. Ya kan? Statuskan diri kita sebagai pelajar, pencari ilmu, penuntut ilmu. Ilmu yang mendekatkan diri pada Allah. Maka sudah. Kalau kita selain lagi orang yang santri itu rezekinya ya talabul ilmi kafalallahu lahu rizquhu. Allah yang menanggung rezekinya. Jadi kalau jenengan memposisikan dirinya sebagai santri, maka rezekinya sudah ditanggung Allah. Kalau sudah ditanggung Allah gimana? Aman apa dah? Aman. Maka tidak usah mikir rezeki lagi sudah. Tidak usah dipikirin sudah. Ya, tidak usah dipikirin. Tidak usah disibukkan pikiran kita gitu. Kerja ya kerja, tidak apa-apa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini kalau panjenengan kerja itu jangan niat cari rezeki. Karena rezeki kan sudah dijamin. Apalagi jenengan kan santri itu statusnya sekarang. Siap statusnya jadi santri? Ya. Sudah dijamin rezekinya, Pak. Itu sabda Rasulullah. Dan dijamin juga rezekinya keluarga panjenengan. Itu sabda. Kafallahu rizqahu wa ahluh. Dijamin rezekinya dia dan keluarganya. Nah, keluarganya dijamin, Pak. Itu. Tapi gimana? Kerja. Nah, kita kerja tujuannya apa? Nawa itu kalau kita kerja, ada yang buka toko, ada yang ke kantor, ada yang bisnis apa, ke sawah dan sebagainya. Niatnya ibadah. Karena para guru mengatakan iqamatul asbab minal ibadah. Menegakkan sebab-sebab itu bagian dari ibadah. Nah, sebab-sebab untuk diberi oleh Allah rezeki ya, sebabnya macam-macam kan. Tapi nawaitunya jangan cari rezeki, ibadah. Nah, kalau kita niatnya ibadah, sudah selalu untung. Namanya ibadah kan. Ibadah itu mesti dapat pahala, betul? Nah, orang yang ibadah itu mesti dilindungi oleh Allah.
Nah, orang ibadah itu selalu mendapatkan keuntungan dan terjauhkan dari kerugian. Kalau seandainya tidak dapat rezeki dari situ, nanti akan dapat rezeki dari lain-lainnya. Karena Allah itu punya 1001 jalannya rezeki. Kalau jenengan hanya cara niatnya cari rezeki di situ, nanti bisa ketutup yang lain. Seolah-olah hanya itu saja yang bisa datangkan rezeki. Padahal jalannya Allah banyak kali. Nah, gitu. Karena kita ibadah, ya harusnya kita harus jujur dalam mencari rezeki. Ya, kalau waktunya sholat, ya sholat. Nama ibadah, ada lebih penting panggilan Allah. Nah, ini kan saya ibadah. Ini ada ibadah juga yang lebih penting ya. Sebelumnya sudah tahu ini ya, waktunya wudu dulu. Kalau perlu selalu ada wudu. Ya kan, selalu gantung wudu, batal wudu gitu. Karena wudu ini senjata bagi orang Islam untuk jadi godaan syaitan dan iblis tersalat. Nanti dalam transaksi yang jujur, yang jujur, karena ibadah gitu. Sehingga kita akan selalu dalam keadaan untung karena kita ibadah. Nah, kembali para jamaah yang mulia, bahwa kita ini mencari ilmu, maka ketika kita mencari ilmu, duduk di tempat ini, pahalanya tadi fisabilillah. Kemudian lebih dari itu, panjenengan tadi dari rumah, entah yang dari Solo, dari Semarang, dari Jogja, dari Tangerang, dari Depok sini, dari Jakarta, dari Surabaya, perjalanan menuju tempat ini itu berjalan di atas sayap-sayapnya malaikat. Kalau panjenengan bisa lihat gaib, lihat malaikat itu menghamparkan sayapnya. Nabi bersabda, innal malaikata la tadau ajniyataha li talabil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk para pelajar penuntut ilmu karena suka apa yang dikerjakan. Malaikat saja menghargai panjenengan, menghormati panjenengan karena menuntut ilmunya Allah, ilmu yang akan membuat perdamaian dunia, ilmu yang membuat keamanan dan ketentraman alam semesta, ilmu yang membawa tuntunan menuju kepada surga. Jadi para jamaah yang mulia, ilmu yang kita cari ini, ilmu yang Quran, hadis dan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW ini, begitu diamalkan, jangankan diamalkan, disampaikan saja, apalagi kemudian diamalkan, itu rahmat Allah turun. Alam di alam ini ditiru di rahmat, ya. Dan neraka kiamat tertunda karena ilmu itu mesti dibicarakan. Selama amalan Rasulullah diamalkan, ajalan Rasulullah dikerjakan, maka akan datang rahmat Allah dan kiamat tertunda. Tidak akan datang kiamat. Jadi nanti di akhir zaman, ketika Nabi Allah Isa ya memimpin dunia selama 40 tahun setelah membunuh Dajjal. Dari Dajjal dibunuh Nabi Isa, dan pengikut-pengikut Dajjal semua dibunuh sama Nabi Isa dan pengikutnya. Maka Nabi Isa akan memimpin dunia dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberkahkan oleh Allah barakah dari langit dan bumi. Ya, kemudian nanti muncul fitnah Ya'juj wa Ma'juj di zaman Nabi Isa, kemudian dihilangkan Ya'juj Ma'juj oleh Allah, dibunuh oleh Allah Ya'juj Ma'juj. Kemudian Nabi Isa memimpin lagi dunia setelah Ya'juj Ma'juj meninggal dunia, mati. Nanti akan ada angin sepoi-sepoi atau udara sepoi-sepoi yang masuk ke dalam, di bawah ketiaknya orang yang punya iman. Semua orang yang ada iman akan meninggal dunia dengan terhembus angin itu.
Nabi Isa wafat, semuanya wafat. Walaupun ada iman kecil meninggal dunia. Sehingga di dunia ini hanya tersisa orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Karena orang beriman semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan rusaklah dunia ini. Manusia sudah tidak punya agama. Manusia akan berbuat dosa dan kemaksiatan luar biasa. Akhirnya Allah akan mendatangkan kiamat. Ketika Allah akan mendatangkan kiamat, ya, dihancurkan langit dan bumi ini, ditunda oleh Allah. Karena masih ada satu orang di bumi itu masih ingat lafaz Allah di lisannya. Ya, masih ingat Allah, bahwa di dunia ini ada Allah, di alam ini ada Allah. Karena satu orang saja masih ada lafaz Allah yang tersisa di lisan orang itu, Allah tunda kiamat. Allah tunda kiamat. Alias satu lafaz Allah memberi safety alam semesta. Orang yang maksiat sekalipun, kafir, musyrik, maksiat luar biasa, tidak diamankan oleh Allah kan? Tidak digulung oleh langit oleh bumi, karena masih ada lafaz Allah. Itu jadi lafaz Allah itu penyelamat itu. Begitu orang ini mati, sep, malaikat Israfil langsung meniup sangkakala. Tiupan yang pertama, hancurlah semua langit dan bumi. Kalau satu lafaz Allah saja, ya, bisa membuat amannya bumi langit ini, tidak terjadi kiamat, apalagi sholat panjenengan, apalagi puasa juga, zakat, ilmu yang sekarang kita bicarakan. Jadi karena ilmu ini sangat besar, sangat hebat sebagai penyelamat bumi, langit dan alam ini, maka malaikat suka ketika dipelajari, sehingga beliau rela untuk menghamparkan sayap-sayapnya, ya, untuk kita bisa berjalan di atas sayap-sayapnya malaikat. Masya Allah. Maka para orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu Rasulullah SAW ini, ya, akan didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah, sampai semut-semut yang ada di la yusalluna nasa muallimun nasal khair, ya, hatta al-hitan fil bahr wan namal fi jawriha, katanya. Ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut dan serangga-serangga yang ada di lubang-lubangnya, semuanya akan mendoakan orang-orang, para orang guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Ya, maka guru-guru yang mengajarkan kebaikan, yang menuntun Allah kepada jalan Allah itu didoakan oleh semua makhluk, sampai binatang-binatang tadi itu. Ya, itu. Karena apa? Karena ilmunya membuat amannya bumi. Ilmunya membuat menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa duduk kita di tempat ini, duduk kita di tempat ini mencari ilmu, ini adalah jalan memudahkan kita masuk surga. Maka bapak-bapak, ibu saudara sekalian, kalau ingin mudah masuk surga, lancar di sana, selalu hadir majelis. Itu sabda Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, mudahkan jalannya surga. Mencari ilmu ini sendiri mudahkan jalan surga. Yang kita dapatkan adalah ilmu sebagai penerang untuk kita bisa tahu jalan yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita akan lancar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan duduk kita di majelis ini belajar mengenai ilmunya Rasulullah SAW, disebutkan dalam riwayat bahwa kita duduk di sini, bapak-bapak dan sekalian, berapa lama sih kita duduk? Mungkin setengah jam kita atau 1 jam lebih, ya,
utama dari kita salat 1000 rakaat. Lebih utama dari kita melayat 1000 jenazah, dan lebih utama dari kita menengok 1000 orang sakit. Satu ilmu ini lebih utama dari 3 ini. Lebih utama pahalanya, lebih utama dari melayat 1000 orang jenazah, 1000 orang nengok orang sakit, 1000 sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Dan masih banyak lagi ya ilmu-ilmu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ya, ilmu ya yang kita pelajari ini adalah ilmu yang akan membuat kita tahu mana yang harus kita lakukan dalam hidup ini supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Ciri-ciri ilmu yang manfaat, ya, ciri-ciri ilmu yang manfaat, Bapak Ibu yang mulia. 1, ilmu manfaat itu, ilmu nafi' itu kalau kita pelajari, entah kita duduk mendengarkan atau kita membaca, ya, seperti kita tausiah seperti ini, selesai panjenengan mendengarkan, selesai panjenengan belajar, akan menghasilkan dalam diri saya dan diri panjenengan ingin dekat sama Allah, ingin dekat kepada Allah. Ilmunya salah satu ilmu nafi itu. Raghbah, semangat panjenengan pengen dekat sama Allah. Kedua, semangat kita untuk menuju persiapan akhirat. Yang ketiga, menjadikan kita zuhud, jauh dari dunia, ya. Dan yang keempat, menjadikan kita akan berakhlak mulia. Panjenengan kan mikir, menjadikan kita jauh dari dunia. Kita hidup di dunia kok suruh jauh dengan dunia. Saya akan kasih tahu. Kalau pembahasan dalam agama, kalimat dunia itu maknanya adalah, ya ini, makna dunia dalam jauh dari dunia. Rasulullah, ya kan, zuhud terhadap dunia. Apa maksudnya? Dunia apa? Dunia yang bagaimana yang kita harus jauhi itu? Dunia yang kita jauhi adalah segala sesuatu. Makna dunia adalah segala sesuatu yang menjadikan kita lalai kepada Allah atau menjurumuskan kita berbuat maksiat. Itulah dunia. Segala sesuatu apa saja. Makna dunia adalah segala sesuatu yang menjadikan kita lalai kepada Allah atau menyeret kita hingga kita terperosok ke dalam dosa. Itu dunia. HP jenengan ini dunia atau akhirat ini? Tergantung. Kalau HP panjenengan ini jenengan operasikan hingga panjenengan lalai sholat, dunia itu yang Rasulullah minta perlindungan darinya. Kalau jenengan melihat di sosial media, entah YouTube, entah TikTok, entah snack dan sebagainya, jenengan lihat bikin jenengan maksiat, yang jenengan lihat adalah hal-hal maksiat, dosa, mata jenengan dosa, kotor, lihat yang itu, dunia. Bahaya, itu musuh, Pak. Musuh di kantong itu, musuh di keloni itu. Ngeloni musuh jenengan, kok kendel men jenengan itu. Tapi kalau ini
Nah, ini dibuat rekam ini, dan mudah-mudahan yang direkam yang baik-baik dan membuat orang bisa duduk dekat sama Allah. Ini akhirat jadian, dengan bisa melihat situ ada acara sosial media menceramahnya siapa fulan yang membuat kita dekat sama Allah. Nah, itu akhirat itu. Atau buat komunikasi, ya, telepon kepada ibu panjenengan, ibu bagaimana kabar, bapak bagaimana kabar, atau transfer untuk sedekah, akhirat jadi itu. Ya, tinggal pemakaiannya lah. Demikian juga semua hal apa saja bisa dikiaskan, dianalogkan apa saja. Jadi maka kalau ilmu yang menjadikan panjenengan jauh dari dunia yang kayak gitu, itu manfaat. Dekat Allah, ya kan? Semangat menuju akhirat, jauh dari dunia, dan membuat panjenengan lebih berbuat menjadi orang yang berakhlakul karimah, maka ilmunya manfaat. Ilmu nafi yang kita akan pelajari. Dan ilmu manfaat itu, bapak-bapak, ibu, setiap kali orang bertambah ilmunya, semakin tambah takutnya sama Allah. Semakin tambah ilmunya, semakin tambah rendah hatinya. Semakin tambah ilmunya, orang itu akan semakin cinta kepada sesama, ingin berbuat baik terus kepada sesama. Dan itu tidak bisa didapatkan kecuali ilmunya itu dengan sanad, karena bukan dari dirinya. Ilmu yang bersanad itu adalah ilmu yang bukan dari diri orang itu. Dia hanya sebagai kepanjangan tangan dari Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah, udah, Allah ke Rasulullah. Kemudian yang lain-lainnya itu hanya sebagai kabel, aliran. Nah, nanti distrumkan kepada yang lain. Nah, struman itu kepada yang lain ini ya tersandung dari kabelnya tadi, sampai ke Nabi, sampai ke Allah. Itulah yang namanya sanad, Pak. Silsilah pengambilan, bukan dari pikiran kita. Maka kenapa kita kadang-kadang harus pakai ijazah itu? Allah sendiri memberi ijazah kepada Nabi. Ulama itu mengatakan, para guru mengatakan, kenapa Allah memerintahkan Rasulullah dengan kalimat qul? Katakan wahai Muhammad, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, satu. Allahu samad, Allah adalah tempat berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, izin untuk laksanakan, katakan. Itu namanya ijazah. Nah, maka kita ayo doa, ucapkan doa, saya izini. Nah, ini namanya ijazah. Itulah yang disebut sebagai ijazah. Allah mengijazai, memerintahkan Nabi untuk menyampaikan, untuk mengatakan. Begitu Bapak Ibu melihat. Maka sumber ilmu harus dengan sanad, pengambilan. Jadi dan sumber ilmu ya adalah Nabi SAW. Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian jalannya ini saya mau kasih tahu panjenengan pengambilan sanad ilmu dari Nabi Muhammad. Allah ke Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad kedua sumber. Satu adalah Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah. Yang kedua adalah sahabatnya Rasulullah. Jadi panjenengan harus cinta kepada dua itu. Tidak boleh tidak cinta, karena mereka adalah guru kita. Kalau kita tidak cinta sama mereka, kita tidak akan berkah hidup kita, karena beliau adalah sumber ilmu kita. Yang menerima ilmunya Nabi itu dua kelompok ini. Satu adalah keluarga Rasulullah,
Ahlul Bait namanya. Yang kedua adalah sahabat. Sahabat Nabi. Tidak bisa panjenengan mengambil Ahlul Bait meninggalkan sahabat. Tidak boleh. Tidak sempurna panjenengan. Mengambil sahabat meninggalkan Ahlul Bait. Atau sebaliknya mengambil Ahlul Bait meninggalkan, tidak bisa. Dua. Karena ada hal-hal yang diamalkan Nabi tidak diketahui sahabat, yang mengetahui keluarganya. Betul Pak? Kira-kira siapa yang tahu bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya seharian yang ada di rumahnya? Siapa yang tahu? Istrinya, anaknya, cucunya. Ya, jenengan aja nih, Pak Antono nih. Apa yang dilakukan Pak Antono pagi hari, sore hari, malam hari, tengah hari? Jenengan tahu enggak guru panjenengan? Tak tahu. Siapa yang bisa cerita? Yang istrinya, itu adalah sumber ilmu. Karena Nabi Muhammad tidak ada yang salah. Beliau adalah semua tuntunan. Ya, semuanya tuntunan. Maka istrinya harus dapat dari istrinya, anaknya, dan cucunya. Ya, itulah namanya Ahlul Bait, sumber ilmu. Ada juga dalam perjalanan Rasulullah yang tidak diikuti oleh Ahlul Baitnya dalam perjalanan ke sana, di masjid, dalam perjalanan perang, dalam perjalanan beliau berdakwah. Siapa yang tahu? Sahabat. Beliau akan cerita. Itulah sumber ilmu. Maka sumber ilmu adalah dari dua, Ahlul Bait dan sahabat. Itu Pak Ridho. Ahlul Bait Rasulullah ada dua. Ada yang namanya dzurriyyah, keturunan. Ada yang namanya ya Ahlul Bait, bukan dzurriyyah. Yang dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, keturunan, berasal dari Sayyidina Hasan dan Husain. Karena ibu keduanya itu adalah Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah. Jadi putrinya Rasulullah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Hasil pernikahan itu punya anak 4 diantaranya. Yang hidup namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang meninggal namanya Muhsin, meninggal masih kecil. Kemudian ada yang perempuan namanya Ummu Kulthum, ya, dinikah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Ummu Kulthum nikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah menantunya Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali menantunya Rasulullah. Jadi mereka itu dekat. Sayyidina Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah. Sayyidina Utsman adalah mantunya Rasulullah. Ya kan? Nah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain punya ibu namanya Fatimah Zahra. Dan Fatimah Zahra adalah putri Rasulullah SAW yang paling dicintai Rasulullah. Siapa yang membuat sedih Fatimah, membuat sedihku, kata Nabi. Siapa yang membuat bahagianya Fatimah akan membuat bahagiaku. Fatimah itu bagian dari darah dagingku. Siapa yang membahagiakan akan membahagiakan aku. Siapa yang membuat sedih diriku, itu Fatimah Zahra. Dan manusia yang paling persis akhlaknya dan budi pekertinya dan ibadahnya adalah Fatimah Zahra. Maka Sayyidah Fatimah adalah kekasihnya Rasulullah SAW. Okay. Punya 2 putra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, itu adalah dzurriyyah namanya. Ada Ahlul Bait Nabi SAW yang bukan dzurriyyah, yaitu apa? Semua keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi
Rasulullah itu namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Ya, Abdullah itu bapaknya namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bapaknya namanya Hashim. Hashim itu punya bapak namanya Abdul Manaf. Jadi keturunan Hashim, semua yang anak turunnya Hashim adalah ahlul baitnya Rasulullah. Dan yang kedua, keturunan Muttalib bin Abdul Manaf. Ya, kenapa? Karena Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf. Jenengan harus ngerti tahu, karena ini sumber ilmu. Jangan tahu guru panjenengan ini, sumber guru ini. Bani Hashim dan Bani Muttalib, dua-dua keluarga ini mendukung Rasulullah mati-matian dari awal beliau jadi Rasul sampai beliau wafat. Jadi orang Quraisy 9 semuanya menentang Rasulullah, memusuhi Rasulullah, menggencat Rasulullah, memblokade Rasulullah, dan macam hal. Dukung Rasulullah adalah semua keturunan Bani Hashim dan semua keturunan Bani Muttalib mendukung Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, dan sabdanya adalah perintah Allah, Bani Hashim dan Bani Muttalib minni ahlul bait. Dari sabda itu dianugerahi Rasulullah sebagai ahlul bait. Seluruh keturunan Bani Hashim dan seluruh keturunan Muttalib adalah bagian dari saya, keluarga saya. Itu keluarga saya yang harus kita sayangi dan kita cintai. Ya, maka kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan doakan itu tiap hari itu. Itu mereka yang jangan doain. Siapa? Dzurriyyah Rasulullah dan ahlul bait dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa? Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib yang terkenal dan beliau bukan dzurriyyah adalah Al-Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ahlul baitnya Rasulullah. Kenapa Imam Syafi'i ahlul baitnya Rasulullah? Karena Imam Syafi'i itu cicitnya Muttalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i buyute Muttalib bin Abdul Manaf. Maka Imam Syafi'i itu adalah ahlul bait. Begitu Pak. Terus ini kita kan berbicara dengan sanad. Jadi ahlul bait Rasulullah adalah dulu dzurriyyah dan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, turunannya sana. Kemudian yang kedua adalah sahabat. Sumber ilmu yang kedua adalah sahabat. Siapakah sahabat Nabi itu? Jadi sahabat Nabi adalah orang yang sahabatun Nabi adalah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, bertemu Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dan mati dalam keadaan iman. Man istama'a bin Nabi mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Orang yang pernah jumpa langsung dengan Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan iman, itulah sahabat. Dan itu terjadi di dunia ketika Rasulullah hidup, bukan ketika Rasulullah wafat. Kalau Rasulullah sudah wafat, jasadnya sudah wafat, rohnya masih hidup. Ya, jasadnya ada di Madinah. Ada orang berjumpa dengan Rasulullah, ya, yang dibuka mata hatinya, berjumpa dengan Rasulullah. Ada dalam mimpi, ada yang dalam melangkah dan langsung. Tapi dia tidak bisa disebut sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat. Pertemuan yang disebut sahabat adalah pertemuan Rasulullah masih hidup, belum wafat. Gitu? Satu. Yang kedua, pertemuannya di bumi, bukan di langit. Karena ada orang yang berjumpa Rasulullah di langit dan Rasulullah belum wafat ketika Mi'raj.
Betul? Ketika bentar lagi kan bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, hari Senin, Rasulullah itu Mi'raj, berjumpa dengan para nabi yang masih hidup di sana. Ya, seperti berjumpa dengan Nabi siapa namanya, Zakaria, jumpa Nabi Musa juga, dan banyak para nabi jumpa Nabi. Apakah mereka sahabat? Tidak, karena perjumpaannya di langit. Harus berjumpaannya di bumi. Di perjumpaan ketika Rasul hidup, perjumpaannya di bumi, ya. Kemudian perjumpaannya setelah beliau jadi nabi. Ada orang yang berjumpa dengan Nabi, Rasulullah belum diangkat jadi Nabi. Waktu itu umurnya mungkin 30 tahun, 35 tahun, kan belum diangkat. Beliau diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Setelah beliau diangkat jadi Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan iman, itulah sahabat. Pertanyaannya sekarang, siapa Nabi yang jadi sahabat? Beliau Nabi, beliau Rasul, dan juga sahabat. Bukan Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa itu sahabat. Di mana Nabi Isa ketemu? Di Baitul Maqdis. Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa diturunkan oleh Allah dari langit, hadir di dalam Baitul Maqdis, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, ngimami mereka semua, ketemu sama Nabi Isa. Maka Nabi Isa sahabat. Doanya kabul karena Nabi Isa itu minta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Rasulullah. Ya, semua para nabi itu karena lihat umatnya Rasulullah mulia, mereka minta untuk dijadikan umatnya Rasulullah. Yang diberi oleh Allah Nabi Isa. Nabi Isa adalah sahabat Rasulullah dan beliau umatnya Rasulullah. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan ketika Imam Mahdi terdesak dengan Dajjal. Nabi Isa akan diturunkan di Menara Putih yang ada di Syam, ya, Damaskus sana, Syria. Nabi Isa akan datang dan Nabi Isa akan bersama Imam Mahdi, dan Nabi Isa akan menjadi umatnya Rasulullah seperti kita. Artinya sholat seperti sholat kita, puasa seperti puasa kita, dan menjalankan amal-amal syariat seperti amal kita. Dan beliau masih jejaka sekarang, ganteng, putih, gagah, joko, umurnya 30-an tahun Nabi Isa sekarang ini. Nanti turun umurnya masih 30-an tahun, karena di langit itu tidak membuat orang tua, jasadnya tidak tua. Dan Nabi Isa nanti akan nikah di bumi, ya, memimpin dunia selama 40 tahun, ya, nikah di bumi. Dan Nabi Isa sudah tahu siapa istrinya, walaupun banyak orang-orang minta dinikahinya. Tapi dia beliau tahu istri saya ini nanti, ya, mungkin cucu panjenengan, ya kan? Panjenengan kan sudah meninggal, cucu-cucu jenengan mungkin istri Nabi Isa. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita kembali pada sahabat. Jadi sahabat adalah orang yang beriman, berjumpa dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, meninggal dunia dalam keadaan beriman. Dan beliau jumlahnya ada 160.000. Ya, ketika beliau wafat, jumlahnya ada 160.000 sahabat Nabi. Dan hebatnya sahabat Rasul, bapak-bapak ibu sekalian, hebatnya dengan Nabi, para sahabatnya apa hebatnya? 160.000 itu yang meninggal dunia di Mekah, Madinah dan sekitarnya hanya 10.000. 150.000 kuburannya tersebar di seluruh dunia karena menjalankan tugas dakwah, menyebarluaskan ilmu dan agama. Ada kuburannya di Aceh, sahabat Rasul. Ada kuburannya di Cina, ada kuburannya di Yaman, banyak. Ada kuburannya sahabat di Yordania, ada kuburannya sahabat yang ada di Palestina, ada kuburannya sahabat di Syria, yang ada kuburannya sahabat di Turki, ada kuburan sahabat di Mesir. Menyebar 150.000 sebagai saksi dan bukti bahwa mereka adalah pejuang-pejuang sejati. Padahal kalau meninggal dunia di Mekah dan salat di Mekah 100.000, dan salat di Mekah itu kan 100.000,
Tapi kenapa sahabat kok kemana-mana ninggalkan Mekah? Karena kalau beliau fisabilillah pahalanya dilibatkan 700.000, maka beliau adalah pembisnis akhirat. Saya akan lebih untung dapat 700.000 daripada dapat hanya 100.000, 7 kali lipat. 700.000, Masya Allah. Jadi itulah para sahabat. Maka para sahabat-sahabat Nabi SAW, para jamaah mulia, Ahlul Bait Nabi dan sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang yang mulia, guru-guru yang mulia, dan derajatnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, kenapa derajatnya tidak bisa mengalahkan? Sahabat Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, ya, sholat di belakangnya Nabi Muhammad, ngamini doanya Nabi Muhammad, didoakan dengan Nabi Muhammad, mendengarkan suara Nabi Muhammad ketika beliau berdoa, makan bersama Nabi, berjumpa sama Nabi, salaman dengan Nabi. Siapa yang bisa mengalahkan dengan mereka? Tidak ada. Mereka adalah orang-orang mulia. Ya, mereka adalah orang-orang yang mulia. Maka para jamaah yang mulia, sahabat Nabi SAW itu tidak bisa dikalahkan oleh semua para wali-wali Allah di seluruh penjuru dunia. Jadi seluruh wali-wali Allah, para wali-wali kutub dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan sahabat Nabi yang paling rendah, lebih mulia sahabat Nabi yang paling rendah karena pernah jumpa langsung dengan Nabi di ketika beliau masih hidup. Maka cahaya nubuah nempel, vibrasinya Rasulullah itu masuk dalam diri beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad secara langsung tanpa mimpi, sekarang ini orang berjumpa dengan Nabi Muhammad, itu dia harus bisa, ya, hilang pada dirinya 70.000 hijab. 70 hijab, menghijab-hijab dia. Kesombongan, ketakaburan, riya, suudzon, benci, permusuhan, cinta dunia, cinta kehormatan, cinta ini, itu hilang dalam diri. Jumpalah dia dengan Nabi Muhammad, bersih hatinya, jumpa, bisa ngobrol. Tidak sembarang orang bisa itu, ya. Belum tentu 1 juta orang satu yang diberi anugerah itu, ya. Lah sahabat Nabi itu begitu masuk Islam langsung jumpa Nabi Muhammad, dan perjumpaannya yang sekarang ini kalau kita jumpa Nabi Muhammad tidak seperti aslinya dulu Nabi Muhammad. Perjumpaan yang kita dapatkan adalah sesuai dengan kekuatan cahaya yang kita miliki, dan Nabi Muhammad akan memberikan cahaya sesuai dengan kekuatan kita. Nek diketokke tenanan geblak para enek sing kuat. Jadi sesuai dengan kemampuan penerimanya. Tapi kalau dulu yang asli itu asli, dan itulah sahabat, maka tidak bisa dikalahkan karena cahaya full berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, dan cahaya itu nubuah masuk dalam dirinya. Maka tutus sahabat radhiyallahu anhu wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho dengan Allah. Maka kita hormat dengan sahabat tersebut, ya. Lah apalagi keturunannya tadi itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah guru-guru kita, sahabat dan ahlul bait. Nah, kemudian dari sahabat dan ahlul bait ini punya murid namanya tabi'in. Namanya tabi'in. Kemudian tabi'in punya murid lagi namanya tabi'in. Terus, ya, tabi'in sampai pada guru kita. Itulah yang namanya sanad, penyambutan. Jadi para jamaah yang mulia, kalau orang di dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama, ya, harus memiliki sanad ini. Itulah akan dapatkan barokah. Alhamdulillah, tahadutsan bin ni'mah, ya.
saya ini diizinkan oleh Allah untuk datang ke Hadramaut, ya, dan saya berguru dengan para guru-guru mulia di sana, dan mereka adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW, dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, ya, yang nyambung sampai Nabi. Jadi istilahnya itu adalah ini mohon maaf kalau seandainya ada ilmu yang ilmunya itu dari mbah bayi, mesti kan tulen loh, gitu. Ada orang ahli di dalam melukis, naturalis. Keahliannya ini nurun dari bapaknya. Bapaknya itu memang ahli juga, ya. Dan anak ini diajari sama bapaknya, ya. Dan bapaknya ini ahli diajari sama Mbah. Mbah ini diajari oleh buyut kan. Kira-kira orangnya ahli betul mana ini? Ahli. Dan demikian juga di dalam ilmu agama ini. Jadi sir rahasia itu ada di dalam keturunan Nabi SAW. Faham yang Allah berikan dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW istimewa. Tidak keluar sanadnya dari Mbah Bayi. Jadi gitu. Para guru-guru yang ada di sana, para jamaah yang mulia, ya, mereka itu hafal Al-Quran, belajar kepada bapaknya yang hafal Al-Quran. Bapaknya, ya, punya bapak lagi yang namanya kakek kan, hafal Quran. Buyutnya hafal Quran, canggai hafal Quran, sampai Nabi Muhammad hafal Quran, tidak putus. Beliau orang alim, bapaknya alim, bayi alim, buyutnya alim, sampai Nabi Muhammad imamnya ulama, ya. Beliau wali, bapaknya wali, bayi wali, buyutnya wali, sampai Nabi Muhammad imamnya aulia. Beliau soleh, bapaknya orang soleh, bayi orang soleh, buyutnya orang soleh, sampai Nabi Muhammad imamnya solehin. Tidak putus-putus. Jadi istimewanya di negeri Hadramaut itu kayak gitu, Masya Allah. Dan inilah guru-guru kita. Al-Fakir belajar dengan Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan kakak beliau pimpinan Mufti Tarib, namanya Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu kakaknya Habib Umar dan juga gurunya Habib Umar. Dua tokoh ini, ya, dan juga yang lain-lain banyak. Tapi ini yang utama. Guru saya ada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Adni, Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur, ya. Saya juga pernah dapat ijazah dan berguru, ya, dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mekah Mukarramah, yaitu Habib Jailani masyhur, ya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Tapi yang utama yang saya belajar dari kecil, duduk sama beliau dari dasar, adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan Habib Ali Masyhur bin Hafid. Beliau ini berdua, ya, mengambil ilmu dari banyak guru juga, lebih banyak lagi dari saya pasti, tentunya banyak, luar biasa. Di antaranya gurunya ayahnya sendiri, namanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, belajar dari ayahnya.
Gurunya beliau juga Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Gurunya beliau juga Habib Hasan bin Ahmad Al-Haddad. Gurunya beliau juga Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Gurunya juga beliau Habib Muhammad bin Alwi bin Syahabuddin. Kemudian guru-gurunya di atasnya tadi itu punya guru yang ada di atasnya. Ayahnya sendiri. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid belajar dari ayahnya namanya Habib Salim bin Hafid. Habib Abdul Qadir bin Ahmad belajar dari ayahnya namanya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf belajar dan Habib Salim bin Hafid belajar kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi belajar kepada Habib Muhammad bin Smith. Habib Muhammad bin Smith belajar kepada Al-Habib Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Habib Abu Bakar Abdullah Al-Attas belajar kepada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri belajar dari gurunya yang bernama Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Habib Umar bin Segaf belajar dari Habib Alawi, Habib Alawi Al-Haddad. Juga Habib Hasan itu belajar juga dari Habib Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Habib Umar bin Umar Al-Hamid belajar kepada Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Hasan bin Abdullah Haddad belajar dari ayahnya namanya Habib Abdullah bin Alwi Haddad, sahibul ratib Imam Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad belajar dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas belajar dari Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim belajar kepada ayahnya namanya Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim belajar dari gurunya namanya Habib Ahmad Syihabuddin. Al-Habib Ahmad Syihabuddin belajar dari gurunya, dari ayahnya. Gurunya itu ayahnya namanya Habib Abdurrahman bin Ali Ainul Mukasyifin. Al-Habib Abdurrahman bin Ali Ainul Mukasyifin belajar dari ayahnya namanya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran belajar dari ayahnya namanya Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman. Habib Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman belajar dari ayahnya namanya Abdurrahman As-Segaf. Abdurrahman Segaf belajar dari ayahnya namanya Muhammad Maula Dawileh. Habib Muhammad Maula Dawileh belajar dari ayahnya namanya Habib Ali Sahibud Darak. Habib Ali Sahibud Darak belajar dari ayahnya namanya Alwil Ghuyur. Alwil Ghuyur belajar dari ayahnya namanya Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi belajar dari ayahnya namanya Habib Ali bin Muhammad Sahibul Murbat. Nah, disinilah pertemuan antara Wali Songo dengan kami, dengan silsilahnya dalam kuburan ini. Para Wali Songo yang ada di Indonesia itu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Muria, itu adalah keturunan dari Alawi bin Muhammad Sahibul Murbat. Jadi contoh Sunan Kudus namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu bapaknya namanya Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel itu bapaknya namanya Ibrahim Asmoro. Ibrahim Asmoro itu bapaknya namanya Husin Jamaluddin.
Husin Jamaluddin itu bapaknya namanya Syekh Ahmad Jalaluddin. Syekh Ahmad Jalaluddin bapaknya namanya Abdullah. Abdullah bapaknya namanya Abdul Malik. Abdul Malik bapaknya namanya Alawi. Nah, Alawi itu adalah saudaranya Ali. Ali tadi yang menurunkan Muhammad bin Ali, Sahibul Murbat. Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Murbat. Ini Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Sahibul Murbat. Nah, Muhammad Sahibul Murbat kuburannya di Oman. Mudah-mudahan nanti kita bisa ziarah ke Oman. Wali Allah besar, punya anak dua. Alawi yang menurunkan wali songo di Indonesia, Ali yang menurunkan para habaib. Yang tadi Muhammad bin Ali. Nah, Muhammad Sahibul Murbat jadi wali Allah besar, dididik oleh ayahnya sendiri. Namanya Ali Khalid Qasam. Ali Khalid Qasam jadi wali Allah besar, dididik oleh ayahnya sendiri. Namanya Alawi Ats-Tsani. Alawi Tsani belajar dari ayahnya sendiri, namanya Muhammad Sahibul Som'ah. Muhammad Sahibul Som'ah belajar dari ayahnya sendiri, namanya Alawi Al-Awwal. Alawi Al-Awwal belajar dari ayah sendiri, namanya Ubaidillah. Ubaidillah belajar dari ayah sendiri, namanya Ahmad Al-Muhajir Ilallah. Ahmad Muhajir Ilallah belajar dari ayah sendiri, namanya Isa Rumi. Isa Rumi belajar dari ayahnya sendiri, namanya Muhammad Nagib. Muhammad Nagib belajar dari ayahnya sendiri, namanya Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi belajar dari ayahnya sendiri, namanya Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq belajar dari ayahnya sendiri, namanya Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir belajar dari ayahnya sendiri, namanya Imam Ali Zainul Abidin. Imam Ali Zainul belajar dari ayahnya sendiri, namanya Imam Husin. Dan belajar dari pamannya, namanya Imam Hasan. Imam Hasan dan Imam Husin belajar dari ayahnya, namanya Ali bin Abi Thalib. Belajar dari ibunya, namanya Fatimatu Zahra. Fatimatu Zahra dan Imam Ali belajar dari ayahnya dan mertuanya, namanya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW belajar dari Rabbul Alamin. Adabani Rabbi fa'asani ta'dibi. Saya dididik langsung oleh Allah, maka akulah orang yang paling berbaik akhlak saya, adab saya. Jadi inilah silsilah guru. Ya, ini tidak berbicara kecuali apa yang disampaikan oleh guru. Tidak melangkah kecuali apa yang telah disarankan oleh guru. Maka jadi apa yang kita sampaikan nanti dalam silsilah, di dalam dari pelajaran kita, panjenengan akan nyambung kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan nanti kita masuk surga bersama beliau semua. Ya, selama kita berpegang teguh dengan ajaran beliau, maka beliau selalu memonitor kita. Ya, selalu memonitor dan mendoakan kita. Karena murid itu adalah anak rohaninya gurunya. Ya, bapak rohani kita. Jadi bapak kita atau ayah kita, orang tua kita itu ada 3. Ya, 3 orang tua. Ayah kita atau orang tua kita adalah orang yang menyebabkan sebab kelahiran kita. Bapak kandung adalah ayah. Ayah yang kedua adalah yang menyebabkan lahirnya istri kita. Itu ayah kita, mertua, ya enggak? Dan ayah yang ketiga, dan inilah ayah yang hebat, adalah yang mengajari kerohanian kita. Sebagai guru rohani kita, itu adalah ayah kita dalam roh. Ayah kita dalam roh. Ada ayah. Maka itu tadi yang kita sebutkan adalah ayah kita semuanya dalam roh. Maka insya Allah apabila kita siap menjadi murid-murid beliau, ya kita akan menjadi sebagaimana ayah akan selalu membimbing dan memperhatikan pada anak-anaknya, demikian juga beliau-beliau insya Allah membimbing dan memperhatikan kepada kita sebagai anak-anak rohani kita. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, insya Allah kita selamat semuanya, bahagia dunia akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azama maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithim. La tad'alana dhanban illa ghafartah
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضيقا إلا وسعته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة هي لك رضا ونفي الصلاة إلا قضيتها يسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مبرور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت الرحيم. صلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih pada Soleh yang telah berkenan memberi nasihat, tausiah dan ilmu-ilmunya. Begini ini walaupun saya sepintas mau menegak, mereka tuh ingin pulang membawa foto ada di saya atur. Pandangan duduk saja, jamaah tahu namanya FOB nggak? Membuat tunalis bagian tunjukkan di depan Nabi. Nanti begini, ini kan satu deret ini mungkin bisa 10 orang ya. Begitu selesai foto langsung mata. Tidak usah salaman dulu, hormat aja, bagi tanda terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir, kalau menjalankan umum itu rebutan atau tidak? Tidak. Tapi jangan sampai kamu dulu ada apa? Jadi wajar-wajar, ya toh dari depan, ngobrol besar ya, duduk ini disambung situ, habis duduk, foto cuma satu saja, kan bisa ke. Oke, judul foto ada siapa di situ, jaraknya di situ, ini kosongkan, ini satu barisannya, seret, foto makan, ya, sama-sama dulu ya. Kasihan kemana? Sudah siap? Untuk bukti niat ngaji. Jangan mau dorongan dunia saja. Itu lihat fotonya Habib. Amin. Amin. Jangan nanti pulang gitu. Iya. Tapi waktu tutup waktu ini harus dunia. Kalau ini dunia nanti ya. Oh, boleh dibaca. Ingat pesannya. Sudah siap? Ya. Monggo mundur sedikit. Ini fotonya dari sana. Biar nanti pas. Coba saya